Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Satya Widana di sini dengan channel Anak-anak ASN. Nah, sobat-sobat para pejuang CPNS 2020, ada kabar baik buat kalian semua bahwa kemarin tanggal 19 Mei BKN merilis di halaman webnya tentang bukan kepastian sih sebenarnya, tentang update berita pelaksanaan SKB untuk CPNS 2020. Di sini kita akan bacakan beritanya bareng-bareng, jadi teman-teman bisa memberikan kesimpulan sendiri. Karena saya pribadi, karena di tengah suasana yang penuh ketidakpastian ini, tentu saja saya tidak ingin berasumsi. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa adanya berita tentang atau update tentang pelaksanaan SKB CPNS 2020. Tentu saya juga akan memberikan sedikit anggapan dan opini saya, dan mungkin juga saya akan menambahkan beberapa opini saya terkait pelaksanaan SKB CPNS ini. Jadi teman-teman, ayo kita lihat di beritanya. Nah teman-teman, di sini kita lihat memang rilis tanggal 19 Mei SKB CPNS 2019 dengan judul headline Jadwal SKB CPNS 2019 diagendakan usai pelaksanaan SKD Dikdin 2020. Nah, bagi belum tahu, Dikdin itu semacam pendidikan dinas untuk sekolah kedinasan. Jadi mereka memang membuka untuk beberapa sekolah tinggi di bawah kementerian tertentu. Contohnya seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian BIN, Badan Intelijen Negara, dan lain sebagainya. Bukan cuma kementeriannya, lembaga negara juga. Nah, di sini kalau kita lihat di halaman beritanya ada lagi Zoom ya, berarti mereka lagi merapatkan tentang pelaksanaan SKB CPNS 2019. Terus kita masuk ke beritanya. Di sini Jakarta, Humas BKN dalam rapat panitia seleksi nasional atau Panselnas CPNS formasi tahun 2019 yang berlangsung Selasa tanggal 19 bulan 5 2020, artinya kemarin, melalui video conference diputuskan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang SKB CPNS formasi tahun 2019 akan digelar setelah pelaksanaan seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan formasi tahun 2020. Namun hal itu tetap menyesuaikan dengan status kedaruratan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ini agak terkepotong di bagian sini ya teman-teman, sorry. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haryawibisana selaku Ketua Panselnas mengatakan bahwa penetapan jadwal SKB CPNS formasi tahun 2019 diperkirakan pada Agustus sampai September 2020. Setelah pelaksanaan SKD Dikdin 2020 pada Juli 2020 dilakukan. Jika SKD Dikdin 2020 terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan, yakni pada 2 Juli 2020, maka jadwal SKB CPNS 2019 diperkirakan dapat berlangsung pada Agustus sampai September 2020. Namun, perlu ditekankan bahwa realisasi jadwal yang disusun Panselnas ini bergantung pada penetapan status kedaruratan COVID-19. Untuk itu, selain menunggu persetujuan Presiden terhadap jadwal yang ditetapkan tersebut, Panselnas juga mempertimbangkan rekomendasi dari gugus tugas pandemi soal status kedaruratan COVID-19. Dari aspek kesiapan infrastruktur pelaksanaan tes, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen memaparkan soal antisipasi metode pelaksanaan seleksi dengan sistem CAT bila digelar di masa pandemi COVID-19. Suharmen menyebutkan bahwa BKN saat ini terus melakukan uji coba atau stress testing sistem CAT online sebagai antisipasi pelaksanaan SKD Dikdin tahun 2020 dan SKB CPNS formasi tahun 2019. Dari sisi pelaksanaan secara teknis, kami sudah mencoba antisipasi metode pelaksanaan SKB CPNS 2019 dan SKD Dikdin 2020. Salah satu yang sudah dilakukan uji coba adalah pelaksanaan ujian CAT pada seleksi jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama dengan menggunakan metode CAT online pada 12 Mei lalu. BKN juga terus melakukan pemutakhiran secara sistem dan teknologi untuk pelaksanaan sistem secara massal di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, teman-teman, di sini melalui Humas Hubungan Masyarakat dari BKN telah melansir bahwa memang ada
rencana akan dilaksanakan SKB CPNS di bulan Juli hingga Agustus. Nah, sebenarnya ada pertanyaan menarik teman-teman terkait hal ini, yaitu saya ingin komentar sedikit terkait tentang pernyataan dari BKN, yaitu pelaksanaan SKB tahun 2020. Nah, mungkin ada beberapa yang mempertanyakan kenapa Dikdin yang lebih dahulukan dulu dibanding SKB CPNS. Nah, kan SKB CPNS 2019 dulu yang dimulai. Ya, harusnya itu yang dulu diutamakan, diselesai baru sekolah dinas dulu, supaya agak mereka yang teman-teman yang menunggu ini, yang sudah lama menunggu ini, diberi kepastian. Ini pendapat saya pribadi terkait hal itu, karena sekolah kedinasan ya, artinya kalau kita ketahui kalau sekolah kedinasan kan biasa dia dimulai dia per semesteran hitungannya, jadi bulan 6 sampai bulan 12, bulan 12 sampai bulan 6, jadi per semesteran begitu kalender pendidikannya seperti itu. Dan hampir semua dari tingkatan SD, SMP, SMA, dan universitas kayaknya menerapkan hal seperti itu. Jadi kenapa sampai diundur kenapa harus didahulukan SKD Dikdin? Ya karena itu teman-teman, mereka menyesuaikan dengan range atau memang waktu kalender akademik dari sekolah kedinasan. SKB CPNS kenapa tidak didahulukan? Ya karena begini teman-teman, kan tadi yang saya katakan landasan utamanya itu adalah SKD Dikdin sekolah kedinasan itu mengikuti kalender akademiknya. Jadi sangat rancu jika misalkan SKB CPNS dulu yang didahulukan. Mungkin selesainya bulan Agustus atau bulan September, terus baru mulai SKD Dikdin. Kalau SKD Dikdin baru dimulai di bulan Agustus atau September, bayangkan saja kapan selesainya, mungkin bulan 12, dan itu sudah dalam kalender akademik itu agak rancu teman-teman, karena dia dimulai di awal Januari tahun 2021. Jadi hitungannya bukan per periode 2020-2021 tapi 2021. Jadi saya rasa teman-teman mengerti ya maksud saya bagaimana, bahwa ya teman-teman sebagai SKB sebagai CPNS itu harus memahami juga tentang, karena ada adik-adik yang mau belajar nih, yang menurut saya pribadi ya udah itu kalender akademiknya. Tapi yang paling penting itu kita doakan saja dalam pelaksanaan SKD Dikdin ini tidak ada kendala teman-teman, tidak ada kendala sehingga teman-teman juga yang sudah menunggu kapan pelaksanaan SKB CPNS itu ya tidak terganggu. Artinya kalau SKD Dikdin saja mundur ya otomatis SKB CPNS juga bisa mundur kayak begitu. Jadi makanya kita berdoakan saja supaya SKD Dikdin ini terlaksana dengan baik seperti itu. Terus lanjut, nah pelaksanaan SKB CPNS ini kan melihat juga tingkat kedaruratan dari COVID-19. Kemarin kan sempat, atau mungkin hari ini ya atau kemarin, saya kurang tahu pastinya berita itu, karena memang saya dengar dari salah satu menteri yaitu Pak Mahfud MD, dia mengatakan bahwa waktunya kita berdamai dengan corona, sampai kapan kita akan di rumah terus. Itu pernyataan dari Pak Presiden Jokowi, tapi disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Menurut saya dengan adanya statement seperti ini, artinya Pak Presiden secara langsung menekankan bahwa ya sudah, waktunya kita akan beraktivitas normal, adanya new normal life. Artinya yang tadinya kita keluar tidak pakai masker, jarang cuci tangan, sembarang saja bersentuhan dengan orang, mulai dengan menerapkan rajin pakai masker, rajin cuci tangan, mungkin menjaga jarak dengan orang lain. Ya itulah pola-pola hidup kita yang baru. Jadi sembari kita memerangi COVID-19, ya sembari juga kita beraktivitas, karena mau tidak mau teman-teman ya kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir, dan tidak mungkin kita akan terus-terusan di rumah. Jadi waktunya kita berdamai dengan virus ini dan mulai kehidupan baru, pola hidup baru, budaya hidup baru, seperti itu. Tapi saya tidak mau mengomentari COVID-19 terlalu dalam di sini, karena pertama itu bukan kapasitas saya, yang kedua ya akan mengundang perdebatan lagi atau pembahasan akan menjadi lebar, karena fokusnya kita adalah SKB CPNS tahun 2020. Lanjut, nah di sini katanya ada pernyataan dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian bahwa lagi dilakukan stress testing tentang CAT online. Jadi akan diterapkan CAT online. Jadi untuk SKD Dikdin dan SKB CPNS itu akan diusahakan menggunakan
online, dan karena kemarin terbukti bahwa pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama menggunakan CAT online, dan kalian bisa lihat videonya. Kalau masih ada saya akan tampilkan ini. Nah, di situ kan kita lihat memang ada protokol kesehatannya sebelum masuk, cuci tangan. Terus memang jarak antara satu meja dan meja lain itu memang dipisahkan, jadi tidak terlalu terdekat, dan semua orang menggunakan masker. Itu protokol kesehatannya. Tapi SKB online ini mereka menempatkan memang di gedung khusus gitu. Artinya dia entah itu di Kementerian Agama atau di BKN. Jadi mereka memang menempatkan, tidak dilakukan di rumah masing-masing. Jadi SKB online bisa saja dilaksanakan, tapi dengan pertimbangan yaitu tadi dilaksanakan di gedung tertentu. Jadi SKB, jangan pernah teman-teman berharap SKB online akan dilaksanakan di kamar teman-teman. Itu tidak mungkin pastinya, karena ya sangat sulit pasti mengawasi toh. Jadi ya kemungkinan akan ada seperti itu. Jadi apakah pertanyaan sekarang, ya bagaimana Kementerian Hukum, Kemenkumham yang harus ada tes semaptanya dan ini sebagainya? Ya itu tadi, bahwa kalau sesuatu hal yang bisa dilakukan dengan online lewat CAT di CAT. Kalau memang harus ada tes fisik, yang mungkin dikumpul tapi tidak dalam jumlah yang sangat banyak, mungkin sekitar 20 dalam sehari. Dan memang Presiden sudah menegaskan waktunya berdamai, artinya ya ayo keluar gitu, ya ayo keluar kita beraktivitas seperti biasa. Jadi ya pasti ada lah teman-teman, ada caranya, karena kan ya pemerintah dalam hal ini juga sedang berusaha keras bagaimana kembali ke kehidupan semula. Kehidupan semula. Ya artinya ya waktunya berdamai lah pokoknya gitu. Ya serasanya teman-teman untuk update terkait berita tentang SKB CPNS 2020 untuk rekrutmen tahun 2019. Saya harap teman-teman bisa mengerti keadaan ini, karena ya seperti itulah jadi CPNS teman-teman. Saya tahu bahwa ketidakpastian atau digantung istilahnya itu sangat tidak enak, tapi ya teman-teman, mereka sudah berusaha, mereka juga berjuang bagaimana pelaksanaan CPNS ini berjalan dengan mulus. Oke teman-teman, cukup informasi yang saya berikan untuk hari ini. Teman-teman bisa langsung mengecek untuk berita lengkapnya di BKN. Nanti saya taruh di linknya di description box. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe untuk channel ini supaya saya juga pribadi update berita tentang CPNS selanjutnya di anak-anak ASN. Saya juga punya channel YouTube satunya, yaitu Satya Widiananda, nama saya sendiri. Di situ saya bahas tentang cerita-cerita horor, terus bahas tentang konspirasi dan sejarah. Itu teman-teman, silahkan subscribe juga channel saya satunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.